Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, insan pengadaan, para pelaku pengadaan di seluruh Indonesia, khususnya pejabat pembuat komitmen. Video ini diperuntukkan kepada pejabat pembuat komitmen, di mana salah satu tugasnya adalah melakukan serah terima hasil pekerjaan yang kemudian disampaikan kepada kuasa pengguna anggaran atau dianya sendiri, kalau misalkan itu di pemerintah daerah. Langsung saja, rekan-rekan semuanya, isi share screen. Jadi video ini berjudul Format Dokumen Serah Terima Hasil Pengadaan. Di dalam deskripsi video ada link Google Drive, Anda tinggal download gratis. Sebenarnya ini sudah saya ambil dari buku kerja PPK edisi yang ketiga. Cuma saya edit, saya perbaiki menjadi disesuaikan dengan kebutuhan sekarang, disesuaikan dengan strategi yang saya bikin sekarang untuk peningkatan akuntabilitas penerimaan hasil pekerjaan. Karena penerimaan hasil pekerjaan ini menjadi titik kritis audit BPK maupun titik kritis pemeriksaan hasil pengadaan oleh aparat penegak hukum manakala terjadi masalah. Sehingga karena ini menjadi salah satu proses yang merupakan titik kritis sebuah tahapan pengadaan barang jasa, sehingga saya berbagi mengenai format dokumen serah terima hasil pengadaan. Rekan-rekan semuanya, untuk awal izinkan saya berbagi, rekan-rekan semua ya. Izinkan saya berbagi dan mempromosikan salah satu buku terbaru yang kemarin baru rilis ya versinya, dan bisa Anda lihat, cek ya di deskripsi video buku tersebut. Petunjuk teknis praktik pengadaan barang jasa. Selamat mendengarkan video 1 menit ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini izinkan saya mempersembahkan karya buku terbaru saya berjudul Petunjuk Teknis Praktik Pengadaan Barang dan Jasa. Buku ini wajib dimiliki oleh seluruh pemerhati pengadaan barang jasa karena merupakan buku saku praktis yang memberikan pedoman dari perencanaan, persiapan, pemilihan, dan kontrak sekaligus dalam satu buku. Perencanaan, persiapan, pemilihan, dan kontrak sekaligus. Buku ini juga memberikan buku saku praktis yang memberikan pedoman dalam menjalankan mekanisme pengadaan melalui tender seleksi dan teman-temannya, kemudian juga e-purchasing, kemudian juga pengadaan barang jasa yang dikecualikan, dan juga swaklola. Juga memberikan panduan bagi Anda yang ingin membuat petunjuk teknis. Pastikan Anda milikinya. Oke, itu adalah pengenalan dan linknya, silahkan bisa ada versi e-book, versi digital, dan versi buku cetak yang saat ini masih proses pre-order dari penerbit ya. Dan semuanya saya serahkan kepada penerbit dalam penjualan buku ini, dan ini memang berbeda dari buku-buku saya sebelumnya. Oke, kita kembali lagi ke sini, format dokumen. Nanti dalam link Google Drive Anda akan mendapatkan 4 file seperti ini. Nah, 4 file seperti ini, pertama adalah berita acara hasil pemeriksaan, ya. Kemudian BAHP ini adalah berita acara dokumen yang Anda berita acarakan antara tim pendukung PPK, tim pemeriksa yang ditunjuk oleh PPK dengan penyedia. Jadi berita acara ini belum ada dengan PPK. Ya, jadi PPK diceritakan di sini adalah menugaskan tim atau personil untuk memeriksa hasil pekerjaan yang tentunya memiliki kompetensi. Bisa dari teman-teman yang dari aset, bagian BMN ya, bagian aset bisa Anda manfaatkan di tim ini, atau bisa dari personil-personil lain yang memiliki kompetensi di bidang dan atau jasa untuk bisa membantu Anda menerima, mengambil keputusan bahwa pekerjaan ini bisa diterima atau tidak. Seperti itu. Ya, jadi berita acara hasil pemeriksaan ini adalah antara tim pemeriksa PPK dengan penyedia. Barulah ini BAPP, berita penyelesaian pekerjaan untuk pembayaran yang bersifat termin yang belum pelunasan, itu menggunakan BAPP, dan terakhirnya adalah BAST, berita acara serah terima. Dan nanti yang akan disampaikan di aplikasi katalog maupun yang disampaikan di
SPSE sebagai pertanggungjawaban yang diminta adalah data BAST dan BAP, berita acara pembayaran. Ya, seperti itu. Mari kita lihat satu persatu. Pertama yang dari ini dulu. Ini kenapa kok form 1415 ini sebenarnya saya ambil dari eh, lampiran ya, lampiran SOP BPJS Ketenagakerjaan ya, yang disusun dipimpin oleh timnya Pak Khalid Mustafa. Saya anggotanya untuk menyusun SOP basic ketenagakerjaan dan ini sebagian ya, sebagian kecil ya bagian yang ini saya share. Dan ini memang idenya dari situ ya, dari situlah saya merubah. Sebenarnya tahun lalu saya sudah pernah mengupload ya, cuma ini saya rubah di bagian BAHP-nya. Ada penambahan ya, yang lebih mana lebih akuntabel. Kita ngomong akuntabilitas ya, rekan-rekan ya. Dan harapannya form-form ini bisa dijadikan aplikasi, aplikasi serah terima hasil pengadaan, aplikasi serah terima hasil pengadaan. Nah, ini nih, saya berikan idenya nih, silahkan, silahkan ditangkap. Silahkan bikin aplikasi serah terima hasil pengadaannya dengan menggunakan form ini sebagai instrumen fiturnya. Ya, ini Anda tinggal serahkan ke developer, ke programmer jadi aplikasi nih Pak ya. Oke, kita ke form 14 dulu. Jadi ini adalah berita acara hasil, berita acara hasil pemeriksaan ya. Ya, ini ya, kemudian ini ya, pada hari ini dimulai pukul, kami tanda bahwa ini penjelasan paket pekerjaan, nomor kontrak, nilai kontrak, sumber dana, satker. Kemudian ini tim pemeriksanya siapa? Kalau misalnya satu orang ya satu orang ya. Ini bisa lebih dari satu orang kan. Dan ini makanya ini silakan fleksibel aja. Nah, ini berdasarkan surat keputusan silahkan ya. Sebaiknya memang ada diberikan SK ya yang menerima, yang membantu PPK menerima hasil pekerjaan. Ya, saya sudah pernah bahas di video sebelumnya SK tim pengelolaan kontrak. Kemudian bagian Romawi 2-nya adalah dari sisi penyedia ya. Seperti itu. Kemudian dasar hukum tentunya adalah ini saya ganti dulu peraturan-peraturannya ya, nanti saya ya. Oke, saya rubah ini ya. Eh, peraturan ya, surat perjanjian atau kontrak nomor berapa, kemudian adendum kontrak nomor berapa, surat permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan dari penyedia. Jadi memang PHP itu kalau pengadaan barang jasa pemerintah harus diawal dari permohonan dari penyedianya dulu ya, permohonan ya, entah berupa apapun lah ya, seperti itu. Yang kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak, ya. Kemudian dengan rekomendasi, nah ini seperti ini penyajiannya. Daftar simak pemeriksaan prestasi pekerjaan terlampir di bawah ini nanti ya. Kemudian pihak kedua menyerahkan jaminan pemeliharaan jika ada ya senilai berapa. Kemudian pihak kedua menyerahkan garansinya, daftar garansinya ya berlaku sampai kalau misalkan dan ini sebaiknya detail ya misalkan ada 20 unit laptop ya 20 serial number dituangkan di sini. Apalagi kalau berupa barang itu adalah kuncinya dari garansi. Pastikan PPK itu menerima dokumen garansinya. Kalau memang 20 unit laptop ya Anda harus terima 20 garansi dokumen yang dimasukkan ke berangkas ke PPK ya. Garansi ini sangat penting ya. Dan garansi harus sesuai dengan spek. Artinya kalau misalnya garansinya itu ada dua macam ya, jadi garansi pabrikan dan garansi toko, garansi penyedia, ya dia harus menerima dua macam garansi. Jadi kalau misalnya 20 unit laptop penyedia nawarin garansi pabrikan dan garansi toko, dia maka PPK terima 40 berkas dokumen garansi, yaitu 20 garansi pabrikan dan 20 garansi toko, misalnya seperti itu. Jadi tuangkan di sini. Ya, kalau misalkan ini dituangkan serial numbernya ya, berlaku sampai dan serial numbernya. Seperti itu ya. Kemudian ini tanda tangan bersama tim dan ini mengetahui PPK. Jadi PPK bersifat hanya mengetahui di sini. Nah, ini yang pentingnya ini tambahannya yang dari video saya beberapa tahun yang lalu ini tambahannya di sini. Ya, ini untuk meningkatkan akuntabilitas lampiran BAHP. Pekerjaan berdasarkan surat pesanan atau kontrak nomor sekian ya, kemudian ini dokumen visual serah terima hasil pekerjaan. Nah, ini pada saat serah terima nih ya, sumber datanya dokumen kontrak dan dokumen pengendalian kontrak, udah berupa laporan kemajuan berkala. Nah, ini ya. Kemudian ini di sini ini ada tabel di sini, tabel ini kok bikin aplikasi mudah kalau sudah ada begini nih, ya. Lokasi serah terima di mana ya, kemudian tanggal pengirimannya oleh penyedia tanggal berapa dan tanggal diterima tanggal berapa, diisi di sini. Ya, kemudian di sini adalah tabel personel yang terlibat dalam serah terima. Misalkan kan bisa saja ada serah terima itu tempatnya kantornya PPK
dengan tempatnya serah terima barang itu bisa berbeda tempat, jauh lagi. Nah, itu bisa melibatkan di end user yang ada di tempat yang jauh tersebut. Misalkan ini saya ada paket pengadaan belanja suku cadang display, PPK-nya kami di Balai Besar satu di Medan, tapi lokasi pengirimannya di Ranai, Natuna sana. Nah, kayak gitu. Nah, itu bisa melibatkan tim dari sana gitu ya untuk serah terima. Seperti itu. Dan ini sesuai kebutuhan. Siapa-siapa aja yang mendukung. Bisa satu orang, dua orang silahkan. Nah, kemudian di sini adalah nama produknya. Lupa ini per item. Iya, per item. Jika ada 20 item barang yang berbeda, maka ada 20 kotak seperti ini. Kalau kotaknya cuma satu ya satu saja gitu. Jadi ini per item. Contohnya ini adalah barang A. Ya, barang A 300 set. Nah, begitu ya. Hasil pemeriksaan barang A 300 set. Catatan, ini contoh ya, ini contoh. Sudah dilakukan pengecekan. Dokumen garansi, tes fungsi produk, memastikan barang dapat digunakan dan seterusnya, seterusnya. Sesuai dengan dokumen speknya. Ini kesimpulan, diterima atau tidak dapat diterima. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini saya berikan contoh. Ini saya berikan contoh ya, dokumentasi seperti ini contoh. Jadi Kak, unboxing kalau Anda beli online shop, Anda kan unboxing tuh. Nah, ini metode unboxing ini gunakan terapkan di pengadaan pemerintah. Ya. Ya, unboxing jadi pada saat diterima ya kan kalau kalau belum di unboxing kalau sudah terlalu lama gitu ya dipakai kan nggak bisa dikomplain nanti. Penyedia akan akan pasti meminta video unboxingnya kalau di online shop, bener nggak? Nah, ini terapkan ya seperti itu. Ini foto lah video gimana Pak? Kasih link Google Drive atau link pokoknya kasih link lah untuk menautkan videonya taruh di sini ya seperti itu. Seperti itu. Dan seterusnya item lainnya. Jadi ini kota ini per item, Pak. Kota ini per item. Pak kok repot? Yang mestinya nggak repot. Ini pengadaan ini halnya biasa aja. Kalau ini pakai aplikasi lebih nggak repot lagi, Pak. Anda tinggal ngupload foto, tinggal ngupload video, ya, kemudian tinggal memasukkan data, kan enak. Akuntabilitasnya jelas per item, ya seperti itu. Oke, jadi ini adalah BAHP. Kalau maksudnya tidak lanjuti dengan BAPP manakala itu untuk pembayaran termin. Kalau bukan termin langsung BAST ini BAPP ya. Ini sama dengan dokumen yang saya upload beberapa tahun yang lalu tidak jauh berbeda seperti ini ya. Seperti itu misalnya. Oke ya, di mana kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan seterusnya ya. Pihak pertama berpendapat bahwa hasil pekerjaan bla 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 dan seterusnya. Ya, sehingga berhak menerima pembayaran termin ke. Nah, karena ini untuk pembayaran termin, ya gitu ya. Atau pembayaran 100% sesuai dengan kontrak. Gitu ya. Ini BAPP namanya, Berita Penyelesaian Pekerjaan. Nah, sekarang yang terakhir adalah BAST. Ya, seperti tahu ini mah sama ya Bapak Ibu ya, Bapak BAST sama dengan dokumen yang lama gitu ya. Yang penting itu perubahannya di lampirannya tadi. Di lampirannya itu insya Allah itu bisa sangat bermanfaat ya. Ini BST sama kurang lebih dan ini adalah versi saya mencantumkan apa namanya mencantumkan BAST membuat BAST ya seperti ini seperti itu. Nah ini ya pihak pertama berpendapat bahwa setelah diadakan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang jasa sesuai dengan kontrak SPK tersebut telah diselesaikan 100% dan diterima dengan baik, keadaan baru, lengkap, sesuai dengan spek, dan seterusnya. Nah, PPK menyerahkan pekerjaan kepada pihak pertama dan pihak pertama menerima dengan baik pada pihak kedua, dan seterusnya. Oke ya, ini dokumen BST, silakan Anda bisa modifikasi, LKPP pun juga tidak menentukan secara baku ya, dokumen itu seperti bagaimana. Yang pasti itu akan format ini insya Allah Anda bisa sangat membantu dan bisa Anda jadikan juknis gitu ya. Yang terakhir ini BAP ini ya. Saya juga sebenarnya heran ya, BAP ini fungsinya untuk apa? Kalau yang kita ngomong 5-10 tahun yang lalu bisa dipahami ya. Ya, sekarang ini zamannya eranya digital gitu, masih pakai BAP gitu ya, pengadaan pemerintah. Tapi ya oke lah kalau untuk SPK, surat perjanjian, ya oke lah pakai BAP. Tapi kalau yang untuk e-purchasing ya, yang kecil-kecil lah ya, pengadaan langsung, akuntansi ya, apa pakai BAP ya lucu Pak. Ya lucu gitu ya kalau pakai BAP, kalau misalkan hanya beli gorengan 100 biji gitu ya gitu. Tapi kalau SPK gitu ya, bisa perjanjian oke lah ya, masih oke lah, enggak apa-apa. Ya setidaknya BAP ini adalah memberita acarakan nomor rekening kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya itu ya di BPU sudah terberita acarakan di resume kontrak, yang di resume kontrak kan ada gitu ya. Ya sudah lah gitu. Ini tapi yang pasti aplikasi Sakti ya untuk pembayaran kalau di pemerintah ya SPD kan itu minta BAST dan BAP kan ya. Berita acara serah terima dan berita acara pembayaran ya kita ikuti aja.
Ya seperti ini nama, jabatan, dalam hal ini dan atas nama bahwa sesuai dengan surat kontrak nomor bla bla yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, pekerjaan, ini ya, pekerjaan, bla 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 gitu ya. Sehubungan dengan harus berjalan sesuai dengan syarat yang tercantum dalam surat pesanan kontrak nomor sekian tanggal sekian, maka kepada bla 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 dapat menerima pembayaran lunas 100%. Ini saya berikan contoh angka ya. 505 dan seperti itu. Selanjutnya pembayaran dapat dilaksanakan atas dasar DIPA nomor, tanggal, melalui KPPN atas nama rekening. Nah, ini setidaknya fungsinya BAP untuk memberitahukan nomor rekening doang gitu ya. Kayak fungsinya menilai gitu ya. Nomor rekening ya, dan nomor rekening itu ya dan kedua belah pihak. Insya Allah Bapak Ibu ya, ini adalah yang sepertinya ini hal yang biasa gitu ya buat Anda, tapi buat saya itu tidak Bapak Ibu. Ini hal yang sangat penting dijadikan standar gitu ya. Dijadikan standar. Karena dokumen yang standar itu akan meningkatkan akuntabilitas manajemen Bapak Ibu. Bapak Ibu. Dari sisi manajemen akan meningkatkan akuntabilitas di depan BPK, di depan aparat penegak hukum gitu loh. Makanya saya selalu senang membuat formulir ya. Itu karena apa? Karena dokumen itu menyajikan informasi dan informasi merupakan parameter utama dari akuntabilitas publik Bapak Ibu. Informasi. Seberapa kualitas informasi itu adalah seberapa kualitas dokumen itu tersaji. Sehingga formulir itu sangat penting, Bapak Ibu. Jangan meremehkan, Bapak Ibu. Kalau Anda merasa termeremehkan dengan ini nambah-nambah kerjaan dan sebagainya, maka bikin itu digital. Bikin digital, bikin aplikasinya. Kalau perlu pakai AI. Gitu. Ya, Bapak Ibu ya, insya Allah ini sangat membantu. Moga-moga ini bisa bermanfaat. Anda tinggal download di link Google Drive dan jangan lupa beli buku petunjuk teknis praktik pengadaan barang dan jasa. Insya Allah bermanfaat buat Anda, buat seluruh insan pengadaan, pelaku pengadaan di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.